Ya, tadi ditemukan ada berangkas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Eh, Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi, Pak, ini selain dari dua titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar, Pak, itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari Deklen pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini artinya banyak hal-hal temuan. Nah, temuan-temuan yang harus dipilah ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabit, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa, Pak, update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman sekalian. melalui skema sudah dilakukan penyidikan. Salah satu tahapan penyidikan adalah penggeledahan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa kita ini ya Allah. Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di stop oleh saya dari BPJN, di stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan.